Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Melmawati dengan NIM 2017-03-1041. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Latar belakang masalah, manajemen keuangan menghasilkan 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh perusahaan adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan berpengaruh pada aktivitas perusahaan. Perusahaan harus bisa menentukan besarnya modal yang dibutuhkan untuk membiayai perusahaan dikarenakan modal dibutuhkan untuk dana operasional perusahaan. Modal perusahaan bersumber dari internal maupun eksternal. Pendanaan internal perusahaan bersumber dari laba yang ditahan dan akumulasi penyusutan, sedangkan pendanaan eksternal berasal dari penggunaan hutang atau penerbitan saham. Perusahaan yang mengutamakan pemenuhan dananya dari internal akan mengurangi ketergantungannya pada pihak luar dan hanya menggunakan modal asing apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Dan untuk bisa pemenuhan dananya dari pendanaan internal bisa dilihat dari profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva suatu perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva secara parsial maupun simultan terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva secara parsial maupun simultan terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Pada penelitian ini menggunakan teori pecking order, yaitu menurut Husnan 2012 menyatakan bahwa perusahaan cenderung akan menggunakan pendanaan internal dari laba perusahaan yang berupa laba ditahan apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Berdasarkan teori ini, terdapat preferensi penggunaan sumber dana, yaitu penggunaan dana internal terlebih dahulu, kemudian jika dana internal tidak memadai, pendanaan perusahaan akan berasal dari penggunaan hutang, dan pilihan terakhir yaitu penerbitan saham. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis kedua yaitu likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis ketiga, struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dan hipotesis keempat yaitu profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah kuantitatif serta menggunakan penelitian deskriptif dan analisis asosiatif karena ada variabel yang akan dianalisis hubungannya dan tujuannya untuk menyajikan deskripsi hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terakhir ada sampel. Sampel merupakan bagian yang dimiliki oleh populasi. Dengan teknik pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mempertimbangkan pertimbangan khusus yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Saya akan membacakan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan random effect model untuk hasil uji signifikasi regresi secara parsial atau uji T. Kesimpulannya yaitu profitabilitas memiliki nilai prop 0,0063 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Sedangkan T statistik 2,822694 lebih besar dari T tabel yaitu 1,668227. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua yaitu likuiditas, memiliki prop yaitu 0,0000 lebih kecil signifikansi 0,05. Dan T statistiknya 12,23410 lebih besar dari T tabel yaitu 1,66827. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang terakhir yaitu struktur aktiva memiliki nilai prop 0,8895 lebih besar dari signifikansi 0,05 dan T statistiknya 0,139511
lebih kecil dari T-tabel yaitu 1,66827. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua ada hasil uji signifikansi regresi secara simultan atau uji F. Kesimpulannya yaitu uji F diperoleh F statistik 10,1717,2 lebih besar dari F tabel yaitu 2,74 dengan nilai prop 0,00014 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Kesimpulannya dengan nilai adjusted R-squared sebesar 0,584642 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva dapat menjelaskan variabel dependen yaitu struktur modal sebesar 58,46%, sedangkan sisanya yaitu 41,54% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada model. Selanjutnya ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, ada struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dan yang keempat, profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya ada implikasi teoritis. Perusahaan umumnya cenderung lebih menyukai penggunaan pendanaan dari internal dibanding dengan menggunakan pendanaan eksternal. Hal ini dapat dijelaskan dari variabel yang diteliti yaitu profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal. Hanya variabel struktur aktiva saja yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dikarenakan kreditur akan memilih syarat perjanjian lainnya selain aktiva sebagai acuan dalam memberikan kredit kepada perusahaan, misalnya saham atau sertifikat kepemilikan. Hal ini sejalan dengan teori pecking order yang menyebut bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal sebagai sumber pendanaannya. Jika pendanaan eksternal dibutuhkan, maka digunakan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu sebagai pilihan terakhir. Terakhir ada saran. Yang pertama, untuk peneliti berikutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel dan menggunakan variabel yang lebih beragam dan diduga dapat mempengaruhi struktur modal selain variabel profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva. Dan saran kedua yaitu menggunakan objek lebih luas dan juga menambah periode penelitian lebih dari 5 tahun. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi dan dalam mencerminkan pengaruh terhadap struktur modal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.